Hai, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan mempresentasikan modifikasi rencana pembelajaran pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Check it out. Modul ajar yang akan dimodifikasi yakni modul ajar pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen I. Berikut modul ajarnya. Hal yang perlu dimodifikasi. 1. Modul ajar tersebut belum sepenuhnya mengadopsi prinsip pembelajaran berdiferensiasi atau developmentally appropriate practice. 2. Modul ajar tersebut menggambarkan penerapan pendekatan TARL, Teaching at the Right Level, secara jelas. 3. Modul ajar tersebut kegiatan pembelajaran belum dikaitkan dengan CRT, Culturally Responsive Teaching, yang disesuaikan dengan materi SPLDV dan juga SPTLDV, dan yang terakhir, menambahkan materi ajar pada modul ajar. Developmentally appropriate practice. Pada modul ajar terdapat asesmen awal untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik. Namun dalam modul ajar tidak terdapat asesmen diagnostik apa yang diberikan. Saya memodifikasi modul ajar tersebut dengan melampirkan asesmen diagnostik awal dengan bantuan aplikasi Quizizz, dan saya memodifikasi pembelajaran berdiferensiasi pada modul ajar dengan menambahkan tujuan pembelajaran berdiferensiasi berikut ini. Dan berikut kuis yang telah disediakan. Teaching at the Right Level. Ada 3 level, yaitu 1. Kelompok mahir. Berikut LKPD kelompok mahir. Kedua, kelompok berkembang. Berikut LKPD kelompok berkembang. Ketiga, kelompok baru belajar. Berikut LKPD kelompok baru belajar. Pada modul ajar ini tidak tampak jelas LKPD sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Jadi saya memodifikasi LKPD pada modul ajar ini sesuai dengan tujuan pembelajaran berdiferensiasi. Saya membagi peserta didik menjadi 3 kelompok besar sesuai dengan kelompok mahir, kelompok berkembang, dan kelompok baru belajar, dan membagi 3 kelompok besar tersebut menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri 4 orang setiap kelompok. Culturally Responsive Teaching. Pada setiap LKPD diberikan analisis kasus yang tanggap akan budaya, yakni bacalah kasus berikut dan buatlah sistem pertidaksamaan linear yang sesuai. Di sebuah desa, petani memiliki lahan yang terbatas. Jika setiap tanaman sayur memerlukan 1 meter
kuadrat dan setiap tanaman buah memerlukan 2 meter kuadrat, sedangkan lahan yang tersedia adalah 20 meter kuadrat. Buatlah pertidaksamaan yang menunjukkan jumlah tanaman sayur dan buah yang dapat ditanam. Materi ajar. Sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, SPTLDV. Sistem pertidaksamaan linear merupakan sistem yang tersusun atas pertidaksamaan linear. Bentuk dari pertidaksamaan pada dasarnya sama saja dengan bentuk persamaan linear, yaitu akan tetapi untuk bentuk pertidaksamaan linear tanda berikut. Contoh persamaan linear sebagai berikut. Contoh pertidaksamaan linear sebagai berikut. Menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Untuk menentukan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear, kita dapat menggunakan metode grafik. Berikut contoh himpunan penyelesaian HP dari pertidaksamaan linear atau satu variabel. Untuk menentukan HP pertidaksamaan linear 2 variabel dapat diselesaikan dengan langkah-langkah berikut. 1. Ubah pertidaksamaan ke dalam bentuk persamaan linear. 2. Tentukan titik potong sumbu X atau Y0. 3. Tentukan titik potong sumbu Y atau X0. 4. Hubungkan kedua titik sehingga menjadi garis lurus. Dan yang terakhir, tentukan daerah penyelesaian HP pertidaksamaan dengan mengambil sembarang titik. Berikut ini latihan soal. Langkah pertama yaitu sebagai berikut. Langkah kedua yaitu sebagai berikut. Langkah terakhir yaitu sebagai berikut. Kesimpulannya, modul ajar yang ditinjau belum sepenuhnya menerapkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, pendekatan Teaching at Right Level atau TRL, maupun Culturally Responsive Teaching atau CRT. Asesmen awal dalam modul tidak dimanfaatkan untuk pengelompokan siswa yang sesuai, dan diferensiasi konten, proses, serta produk belum diterapkan. Modul juga tidak menunjukkan penerapan sistematis dari TRL karena belum adanya asesmen diagnostik yang dapat menyesuaikan pengajaran dengan tingkat kemampuan peserta didik. Selain itu, materi ajar tidak mengintegrasikan konteks budaya lokal atau keanekaragaman budaya siswa yang dapat meningkatkan relevansi dan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Belajar giat hingga ke pagi. Ilmu didapat, hati senang berbagi. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.